menulis luar biasa. Luar biasa. Saya setuju. Artinya luar biasa. Khusus panjenengan dan kami yang mendampingi panjenengan agar kita selalu diberi kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang jihad fisabilillah dan bisa benar-benar amanah, dan ini bisa menjadi bekal kita di akhir nanti. Al-Hadiniyah Al-Fatihah dilakukan di mana masing-masing operator nanti akan dibimbing oleh staf dari kami. Ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kenapa dari awal saya berulang kali katakan bahwa soal data ini saya tidak akan main-main. Karena yang pertama, tidak sektor apapun ya, tidak bidang apapun, data ini adalah modal utama. Data ini ya kunci apakah kita mau bisa memperbaiki, mau mengembangkan, mau memajukan. Basisnya adalah data. Terlebih kantor Kementerian Agama, atau dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, ini sudah dicanangkan agenda transformasi digital, sehingga seluruh lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama ini tidak bisa tidak, kalau ingin tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama, ya harus mengikuti agenda wajib itu, yaitu transformasi digital. Selama ini dan mungkin hari ini masih banyak fenomena, terutama di kita, kalau kesami kalau dengan desa nggih ngawal lembaga non formal atau semadi TPG, dan juga ada pesantren di sekitar saya. Ada mindset yang sudah begitu kuat di kita, bahwa ketika kita berjuang memelihara akidah anak-anak, mengembangkan berdakwah agar anak-anak kita ajarannya seperti kita, orang tua mereka, akan tetapi kadang kita lupa bahwa zaman ini selalu berubah, bahwa perkembangan zaman ini tidak bisa kita stop dan tidak bisa kita hindari. Akan tetapi kadang kita yang bergerak di bawah yang notabene non formal ini kadang lupa akan realitas perubahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga misalnya ini faktanya, ketika Kementerian Agama yang di dalamnya ada lembaga non formal seperti yang kita geluti, ada Madin, TPG, Pondok Pesantren, yang mewajibkan soal administrasi yang tertib, soal data yang harus digital, ini masih banyak yang tidak tersentuh, dan menganggap, kita ini sering menganggap itu nggak penting. Wes yang penting jenenge TPG ya bocah diulang carane maca Quran. Yang penting mati gue ya bocah diulang bab-bab syariat. Yang penting pondok gue ya ngaji kitab pelajar. Kalau mau seperti itu, maka itu bisa kita bisa lakukan itu tanpa kita berupaya. Zaman dulu itu mau ngaji nih bisa bertahan. Pertanyaan masyarakatnya sudah berubah. Masyarakat dulu oke, bisa model dulu, tapi masyarakat sekarang tanggung-tanggung mending orang satu baik. Karena itu selama saya terus mendorong, dan di antara lembaga yang ada di bawah kantor Kementerian Agama, ya 3 ini yang saya istilahkan Pondok Pesantren. Kami yang di kantor ini berpikir keras bagaimana di lembaga pendidikan keagamaan non formal ini bisa berjalan dan tidak kalah dengan lembaga pendidikan formal. Kita sudah menemukan salah satu sistem
tidak seperahu. Apa sebenarnya yang dikehendaki dari validasi data? Yang pertama, saya ingin murid santri ini baru asatid saja. Ini kan kita mulai dari bulan Januari. Saya ingat rakor pertama saya dengan forum Madin DPD Pondok Pesantren itu bulan Januari. Artinya di awal tahun 2024. Dan kita mencari sistem itu nggak mudah, Pak. Ini ya Mas Agus, kemudian alhamdulillah di awal bulan kemarin ada Mas Uus yang membantu. Sebelumnya, wah, puyeng ini yang urusan data ini pusing. Bagaimana ini ada data ganda, ada data segmentik bermasalah ketika diproses di BPJS dan sebagainya. Nah, harapan kita setelah kita validasi seluruh kecamatan, kalau toh nanti ada yang namanya punya data sempurna, kalau toh nanti ada 1-2 itu yang ya siti lah, jadi naik arah beres itu enggak kesulitan. Jadi yang outputnya adalah pulau pengen, khususnya panjenengan yang ngurusi forum, niki bersama-sama, kita bersama-sama menyajikan data yang sebenarnya. Jadi nek kue jenenge Ustaz Madin ya dia benar-benar pulang nang Madin. Nek kue statusnya Ustaz TPI ya dia pulang nang TPI. Kalau dia Ustaz Pondok Pesantren ya dia pulang nang Pondok Pesantren. Saya ingin mengajak jangan lagi kita ulangi. Orang yang tidak pulang baik itu Madin TPI atau voter kok jenengan atau para kepala lembaga di bawah memasukkan. Kenapa? Karena kita berurusan dengan uang negara. Nah, berurusan kalau uang negara, kalau kemudian ditemukan adanya data yang tidak sesuai, wes ora semira uruse, ya apa? Pernah terjadi kan? Karena mungkin bukan soal data, tapi kan pernah di belakang terjadi kasus terkait uang negara yang itu kemudian bikin pusing. Masya Allah, saya pengen ayo ya di lembaga pendidikan keagamaan ini soal data ayo diberesi. Nah, itu problem sekarang kan, terutama misalnya tunjangan kabupaten ini dari sekitar 10.000 kan baru sekitar 6.000 sekian, berarti masih ada 30% lebih guru-guru Madin TPI yang belum mendapatkan tunjangan. Aspirasi yang berkembang di bawah ketika saya keliling, Pak kok tolong diperjuangkan biar dapat semua. Saya tetap akan berjuang mengarah ke sana, tapi ada syarat. Jadi saya berani ngomong kalau data ini sudah valid, karena orang keserangan itu ngerti, Pak. Yang keserangan itu ngerti kalau data yang dulu-dulu itu ada yang nggak valid, ada yang apa bahasanya apa ya, orang palsu, bahasanya palsu apa pernah yang ada bahasa lain yang lebih halus, tapi maknanya itu. Nah, saya pengen menyajikan data ke pihak-pihak yang akan kita perjuangkan itu benar-benar ini real. Kalau sudah begitu kita bisa ngotot, Pak. Iki warjane jenengan anak, iki warga sing ora dibayar, ora dikapa-apa. Tapi mereka dengan sukarela membimbing anak-anak menjadi anak soleh-soleh. Mau kok pemerintah orang belum ngerewangi paling 100.000 sebulan. Nek perlu aja 100.000. Wes 100.000 disebar tapi kabeh. Ojo kursus 3% dong. Saya bisa bicara itu kalau data. Kalau nggak percaya silahkan buka datanya. Ini prosesnya. Ini akan saya tunjukkan ini. Mulanya tak tulis tulisan. Setelah ini kita akan uji publikan. Jadi data yang sudah jenengan sajikan, kita ingin pastikan bahwa data itu benar. Makanya akan kita umumkan. Data kecamatan Kademan akan kita umumkan di Kademan. Bukan mana kantor kecamatan, apa kantor kelurahan. Nanti mana yang tercakup di medsos. Daftar guru Madin kecamatan Kademan. Daftar guru TPK kecamatan Kademan. Daftar Ustadz pesantren A, pesantren B di kecamatan Kademan. Silakan sampaikan kepada kami kalau
panjenengan menemukan bahwa itu bukan data sebenarnya, saya akan buat itu dan nomor hotline untuk melaporkan ke kami. Nah, laporan karena datanya sebenarnya kabeh. Tidak ada comotan, tidak ada pemalsuan data. Proses itu nanti akan kita jadikan alat untuk bergaining. Ya, orang ada betapa seriusnya laporan kami dibawa untuk menunjukkan iki lho, iki temenan. Nyata Pak Ye. Nah, proses itu nanti kita lalui dan kita sajikan. Insya Allah ini di bulan Juli. Harapan kita ini 28 rampung. Nanti akhir Juli sampai awal Juli kita lakukan pemetaan data yang sudah. Setelah itu baru akan kita ajukan. Nah, tahun ini itu sudah diketok palu. Tahun ini nominal hibahnya sama 6 berapa tuh? 6,5 miliar ya. Berarti sekitar 6.500. Berarti masih ada naik misalnya 10.000, nanti kita tahu realnya berapa setelah muter 15 kecamatan. Berarti yang selebihnya beliau-beliau para ustadz yang memang burung rumah itu yang akan kita perjuangkan ke depan. Nah, termasuk keseriusan dengan mengurusi validasi ini menjadi catatan bagi kami. Soalnya mau pas jatah validasi orang makan, nah itu juga catatan. Catatan Bapak Ibu, jadi monggo sekarang ini nanti akan dikawal sak rampungnya. Nah ini alhamdulillah ini kandeman tulis cukup lengkap sehingga insya Allah nanti tidak jadi PR Pak Us, tidak jadi PR. Kecamatan ini nanti bisa mudah-mudahan bisa clear dan tidak ada masalah. Ngaten mawon sekedar pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, juga kepada BHMI Islam Nusantara yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan nanti kita masih ada kesempatan untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi. Nah, untuk nopo-nopo Bapak silakan dihubungi staf saya ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih PD Kontren, yang kami hormati teman dari seksi PD Kontren Kabupaten Batang, Bapak Ibu dari DPAC, Batko, KDT, Pondok Pesantren di lingkungan Kecamatan Teluk dan Subang. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesehatan, hidayahnya sehingga bisa melaksanakan validasi data di pagi hari ini, di hari yang mulia ini, di Jumat ini. Saya itulah yang tulis dan kandeman. Untuk yang sudah dijadikan editor, jangan ngotak-ngatik filter. Nanti kalau begitu satu memfilter semuanya, bukanya nanti ikut tampilannya itu. Maka kami pun belum berani ngapa-ngapain. Ya hanya kami buka, kami pantau saja. Dari situ dengan pelajari data-data itu yang sudah tidak aktif karena meninggal misalkan. Kalau Kanwil mintanya meninggal pun tetap valid Pak datanya Pak. Meninggal tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini permintaan dari kami. Kemudian yang tidak aktif itu atau keluar misalkan jenengan jangan dihapus gitu, di blok merah saja. Kemudian di catatan khusus di situ itu diberi tulisan minggu meninggal misalkan, meninggal tanggal sekian atau keluar dari sebenarnya tidak aktif misalkan dan lain sebagainya. Data yang terbaru ini. Nah, kemudian nanti kalau ada yang tidak aktif di kecamatan Bapak Ibu atau di pondok Bapak Ibu, nanti berarti Bapak Ibu mengusulkan pengganti. Yang tidak aktif satu, usulan penggantinya juga satu. Untuk usulan pengganti Bapak Ibu, nanti kalau sudah ada di atas, data itu kita ada dua ya. Data itu ada dua. Data yang insentif itu yang nomornya 2. Yang tidak buka laptop pasti tidak paham karena tidak ada LCD-nya.
Yang buka laptop sudah buka data, bapak yang belum buka data sudah semua ya? Belum. Akan kita publish. Kita publish ke operator terutama. Jadi pada waktu-waktu tertentu akan kita buka dengan bisa mengedit, tapi ada komunikasi dulu atau kami yang menentukan waktunya. Misalkan per 1 bulan atau per semester itu nanti kita buka seperti itu. Karena data kan berlanjut terus ya, berlanjut terus. Orang meninggal itu kan tidak bisa dilarang Bapak Ibu. Sudah saatnya pengusulan insentif meninggal misalkan, nah ini kan berarti harus kita ganti ustadz yang baru. Ini kalau tidak seperti itu Pak, tidak up to date. Ini kasihan, banyak TPK yang baru, yang hijabnya baru muncul kemarin, nah, belum di TPK-nya itu belum ada sama sekali yang dapat tunjangan baik progres maupun insentif. Nah ini kan kasihan ya, kalau tidak kita update terus datanya. Syukur-syukur tadi yang disampaikan Pak Kasih bisa 100%.